Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Qin San meninggalkan jurang yang aneh itu. Dia berencana akan kembali ke sini setelah pertarungan Gunung Wuji selesai. Qin San masih harus menemukan keluarga Yun, salah satu pelopor atas kesusahan yang akhir-akhir ini dialami keluarga Qin. Saat hari sudah malam, Qin San sampai di depan gua. Di mulut gua, dua binatang spiritual berdiri seperti menyambutnya. Yah, itu gua tempat kera merah. Qin San berencana tinggal di tempat ini sebelum mencari anggota keluarga Yun. Dari koalisi 3 keluarga, sisa keluarga Yun yang belum dia bereskan. Malam ini dia berencana lebih mendalami dasar formasi yang dia dapatkan di sisa ingatan Kaisar Langit di lautan kesadarannya. Di tingkatan alam kekuatan jiwanya saat ini, Qin San setidaknya sudah bisa mempelajari beberapa dasar teknik formasi. Meskipun kebanyakan master formasi berhasil menjadi master formasi saat kekuatan jiwanya memasuki alam prajurit surgawi tingkat 1. Meski demikian, Qin San ingin mencoba. Dia memiliki keyakinan, dengan sisa-sisa ingatan Kaisar Langit yang terkait teknik formasi, dia bisa menciptakan formasi tingkat 1. Qin San kembali mengambil posisi duduk bersila. Dia memejamkan matanya. Pengetahuan terkait teknik formasi tersaji dengan baik di benaknya. Formasi pertahanan. Sepertinya aku harus menguasai ini terlebih dahulu. Setidaknya, aku bisa menciptakan formasi pertahanan di kediaman Qin saat waktunya nanti aku meninggalkan kediaman Qin. Pikirnya, 5 pemuda sedang berjalan di kawasan luar hutan Gunung Wuji. Mereka adalah Qin Xiaotian dan 4 anggota keluarga Qin lainnya. Setelah beberapa hari menunggu Qin San di salah satu gua, mereka memutuskan untuk mulai keluar dan mencari peruntungan lain. Mereka sebenarnya khawatir terhadap Qin San. Memasuki wilayah tengah hutan Gunung Wuji sendirian menurut mereka sama dengan menentang bahaya. Namun mereka dilarang ikut ke wilayah tengah dan juga tidak bisa menghalangi Qin San. Kali ini mereka akan berburu binatang buas. Sementara batu spiritual bermantra di kawasan luar nampaknya hampir semuanya sudah ditemukan keluarga lain. Dalam perjalanannya mereka bertemu beberapa kali anggota keluarga lain. Namun tak ada konflik yang terjadi antara mereka. Qin Xiaotian bersama 4 anggota keluarga Qin lainnya akhirnya berhasil membunuh 1 binatang buas tingkat 3. Usai memasukkan ke dalam tas penyimpanan, mereka melanjutkan perburuannya. Setelah berjalan selama 3 jam, kelompok Qin Xiaotian akhirnya bertemu kelompok besar. Mereka adalah peserta dari keluarga Yun. Setelah berhasil mengumpulkan 380 batu spiritual bermantra, pemimpin keluarga Yun, Yun Fao memutuskan meninggalkan wilayah tengah dan kembali ke wilayah luar sambil menunggu berakhirnya kompetisi. Bukankah mereka anggota keluarga Qin? Kenapa mereka hanya tersisa ber-5? Apa mereka bukan kelompok pendukung Qin Tian? Lihat, itu Qin Xiaotian, salah satu pendukung Qin San. Sepertinya sampah itu benar-benar sudah mati. Satu persatu anggota keluarga Yun mengeluarkan pendapatnya. Melihat 5 orang yang berjalan dari sisi yang berbeda bukan kelompok pendukung Qin Tian, rombongan keluarga Yun bermaksud mencelakai mereka. Berhenti, teriak Yun Fao. Qin Xiaotian yang merasakan tatapan membu dari orang-orang keluarga Yun mengerutkan kening. Saat ini, dia sebenarnya merasa sedikit lega. Saat mendengar diskusi anggota keluarga Yun tadi, dia kini tahu jika Qin San tidak bertemu dengan mereka di wilayah tengah. Apa mau kalian? Apa kamu butuh sesuatu? Jawab Qin Xiaotian. 4 lainnya dari anggota keluarga Qin mulai waspada. Mereka tahu, orang-orang itu pasti ingin menyulitkan mereka. Serahkan batu spiritual bermantra kalian, kata Yun Fao dengan wajah ketus. Dia sebenarnya tahu,
kelima orang itu paling-paling hanya memiliki sedikit batu spiritual bermantra. Itu juga kalau mereka punya. Yun Fao harus mencari alasan jelas sebelum menyerang mereka. Di hari terakhir ini, mereka masih diperbolehkan saling merebut batu spiritual. Sebenarnya kebanyakan keluarga ketika bertemu, tidak saling merebut batu spiritual bermantra. Hanya pada saat bertemu di lokasi penemuan batu spiritual, pertarungan sering terjadi. Namun keluarga yang bermusuhan kadang tidak memperhatikan aturan itu. Dalam peraturan pertarungan Gunung Wuji, larangan merampas hasil temuan keluarga lain saat sudah berada di lokasi memang tidak tertulis jelas. Orang-orang keluarga Qin ini benar-benar sial harus berurusan dengan kelompok keluarga Yu. Mereka hanya berlima, sementara di kelompok keluarga Yun masih lengkap 20 orang. Para peserta dari keluarga lain yang mulai berkumpul di lokasi itu saling berdiskusi. Makin lama, keluarga yang melalui jalur ini untuk keluar dari Gunung Wuji makin banyak. Kami terpisah dari yang lain. Bukan kami yang memegang batu spiritual bermantranya. Semuanya dipegang oleh pimpinan kelompok, kata Qin Xiaotian. Dia masih mencoba menghindar dengan berbagai alasan. Apalagi temuan batu spiritual bermantra memang biasanya diserahkan ke pimpinan kelompok. Keluarga Qin sendiri dipimpin Qin Tian di pertarungan kali ini. Orang-orang ini tidak tahu jika Qin Tian sudah tewas di tangan Qin San, sehingga Qin Xiaotian mencoba mengalihkan perhatian orang-orang keluarga Yun. Qin Xiaotian sama sekali tidak mengungkit tentang Qin San. Dia berpikir orang-orang ini pasti mengira Qin San sudah mati. Aku tidak percaya. Kalian pasti hanya tidak mau menyerahkan batu temuan kalian. Yun Fao masih terus mendesak Qin Xiaotian dan kelompoknya. Kakak Fao, tidak usah terlalu sungkan ke mereka. Kalau mereka tidak mau menyerahkan dengan sukarela, kita paksa saja. Aku juga menduga itu hanya alasan mereka saja untuk mengelabui kita, kata pemuda keluarga Yun lainnya yang ingin membantu Yun Fao mencari alasan berurusan dengan 5 orang keluarga Qin ini. Kalian tidak usah bertele-tele, bilang saja kalian hanya ingin menyulitkan kami. Sanggah salah satu pemuda keluarga Qin yang sudah tidak tahan mendengar sandiwara orang-orang keluarga Yun. Mendengar itu, beberapa pemuda cabang keluarga Yun tersulut amarahnya. 3 orang pemuda keluarga Yun di alam pengumpulan Qi tingkat 8 dan 1 orang di alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak dari cabang keluarga Yun mengambil langkah maju. Jangan kira kami takut menghajar kalian. Karena tidak mau dengan cara baik-baik, maka sebaiknya kalian diberi pelajaran. Meskipun hanya 4 orang keluarga Yun yang maju namun tetap saja, itu tidak sebanding dengan orang-orang keluarga Qin. Qin Xiaotian hanya di alam pengumpulan Qi tingkat 8 puncak. 4 orang lainnya di alam pengumpulan Qi tingkat 7 puncak dan alam pengumpulan Qi tingkat 6. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Bilang saja ingin menindas kami. Tidak usah menggunakan alasan batu spiritual bermantra. Cibir Qin Xiaotian sambil mengepalkan tinjunya dan siap bertarung. Sesaat kemudian 9 orang itu saling berbenturan. Pertarungan tidak seimbang dalam hal kekuatan ini pun terjadi. Tidak butuh waktu lama, 4 orang dari keluarga Qin sudah terlempar dengan kondisi yang memprihatinkan. Tersisa Qin Xiaotian yang berdiri. Itu pun dari sudut bibirnya sudah mengalir darah segar. Dasar lemah. Kalian keluarga Qin berani sekali menganggap diri salah satu keluarga besar di kota Xiang. Padahal kemampuan kalian tidak seberapa, cibir Yun Fao melihat orang-orang keluarga Qin yang dihajar hingga babak belur. 4 orang yang sudah terbaring lemah hanya bisa menggertakkan gigi. Mereka sudah kehabisan energi untuk melawan. Orang-orang cabang keluarga Yun keterlaluan. Bukannya mereka hanya menargetkan Qin San. Sepertinya mereka bukan menargetkan 1 orang, tapi 1 keluarga. Lihat saja cara mereka menghajar orang-orang ini. Para anggota keluarga lain yang lama-kelamaan tambah banyak di lokasi itu saling berdiskusi menyaksikan kejadian di depan mereka. Saat para penonton ini berdiskusi, Qin Xiaotian tiba-tiba terlempar puluhan meter ke belakang. Tubuhnya sudah dipenuhi luka.
Dia tidak lagi bisa menahan serangan anggota keluarga Yun yang di alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak. Qin Xiaotian bersama 4 orang anggota keluarga Qin lainnya terlihat sangat menyedihkan. Jangankan melawan, untuk berdiri saja mereka sudah kesulitan. Yun Fao berjalan mendekati Qin Xiaotian yang terbaring lemas di dekat batang pohon besar. Cih, orang-orang keluarga Qin memang lemah. Bermimpi menjadikan nona muda kami sebagai menantu. Pungguk merindukan bulan, katanya sambil meludah ke tubuh Qin Xiaotian. Kalian sudah menang. Buat apa memperlakukan mereka sebegitu kejamnya? Ambil saja tas penyimpanannya. Seorang pemuda yang sedari tadi menyaksikan pertarungan itu tiba-tiba angkat bicara. Dia Fu Jingmi, tuan muda keluarga Fu. Dia sebenarnya dari tadi ingin ikut campur namun ditahan oleh anggota keluarga Fu lainnya. Mereka takut keluarga Yun akan menargetkan mereka. Namun saat melihat perlakuan Yun Fao ke Qin Xiaotian, Fu Jingmi sudah tidak tahan lagi. Benar, bukankah kalian hanya menginginkan batu spiritual bermantra yang mereka miliki? Atau kalian memang ingin membunuh mereka tanpa sebab? Suara lain ikut menimpali dari tempat yang berbeda. Dia Chia Lao, anggota keluarga Chia yang juga telah diselamatkan Qin San dari kekejaman anggota keluarga Kwon. Huf, apa sekarang keluarga Fu dan keluarga Chia berani mencampuri urusan keluarga Yun? Yun Fao berbalik dan menatap tajam ke Fu Jingmi dan Chia Lao. Dia tidak menduga, masih ada keluarga lain yang berani membela anggota keluarga Qin ini. Tapi Yun Fao sama sekali tidak khawatir. Menurutnya, tidak ada peserta dari keluarga lain yang ikut di pertarungan Gunung Wuji ini yang bisa menyulitkannya. Dia adalah prajurit surgawi tingkat 5 puncak. Di sisi keluarga Fu hanya ada 1 orang yang mencapai alam prajurit surgawi. Itu pun masih jauh dari tingkatan Yun Fao. Orang keluarga Fu itu hanya prajurit surgawi tingkat 1. Sementara di sisi keluarga Chia hanya alam pengumpulan Qi. Jika mereka semua bersatu, jumlah mereka memang lebih banyak dari anggota keluarga Yun. Tapi memangnya kenapa? Jumlah orang bukan penentu kemenangan. Tetapi di dunia ini kekuatanlah yang menentukan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kakak Lao, apapun yang terjadi kita harus ikut campur. Kita berhutang nyawa pada Qin San. Kita tidak mungkin hanya melihat orang-orang keluarga Qin ini dibunuh di depan mata kita, kata Chia Lai pada Chia Lao. 11 orang anggota keluarga Chia yang tersisa sepakat untuk ikut campur jika keluarga Yun nekat ingin membunuh Qin Xiaotian dan yang lainnya. Hal yang sama juga dilakukan anggota keluarga Fu. Nyawa mereka semua telah diselamatkan Qin San dari orang-orang keluarga Heng. Kami bukannya mau ikut campur. Tapi kalian sudah keterlaluan. Pertarungan Gunung Wuji bukan ajang untuk membantai tanpa alasan. Mereka sudah kalah. Ambil saja tas penyimpanannya dan biarkan mereka hidup, kata Chia Lao dan Fu Jingmi yang kompak tetap membela Qin Xiaotian dan anggota keluarga Qin. Jika kalian ngotot ingin membantu, gampang saja. Kalian keluarga Chia dan keluarga Fu, serahkan juga batu bermantra kalian, jawab Yun Fao dengan dagu yang terangkat sambil tersenyum licik. Anggota keluarga Yun lain yang mendengar ucapan Yun Fao tertawa terbahak-bahak. Berani sekali orang-orang keluarga Fu dan keluarga Chia ikut campur. Apa keluarga Fu dan keluarga Chia bodoh? Mereka cari penyakit. Hais, mereka benar-benar bodoh. Sudah tahu di keluarga Yun ada prajurit surgawi tingkat 5 puncak, tetapi tetap ikut campur. Benar-benar tidak mengukur kekuatan mereka. Memangnya kenapa kalau mereka lebih banyak? Alam pengumpulan Qi hanya seperti semut bagi prajurit surgawi tingkat 5. Berbagai suara dari keluarga lain kembali terdengar. Kebanyakan, mereka menyesalkan keputusan keluarga Fu dan keluarga Chia ikut campur urusan keluarga Yun. Sebagian dari keluarga lainnya hanya diam. Mereka sebenarnya juga menganggap orang-orang keluarga Yun sudah kelewatan. Namun mereka tidak berani menanggung akibat yang terjadi jika menyinggung cabang keluarga Yun. Mereka semua tahu, keluarga Yun kini sudah menjadi keluarga kelas 1 di kerajaan Ying. Mereka bahkan kini berpusat di kota Lambaselo ibu kota, kerajaan Ying. Sementara itu,
Anggota keluarga Heng yang juga telah berada di tempat itu nampak tersenyum puas dengan perselisihan di depannya. Mereka juga membenci Qin San setelah kejadian pemerasan yang mereka alami. Mereka kini berharap keluarga Yun bisa membunuh keluarga Qin San serta menindas anggota keluarga Fu. Fu Jingmi, Fu Houchun, Chia Lao, Chia Lai dan orang-orang keluarga Fu serta keluarga Chia sama-sama bermuka masam saat mendengarkan ucapan Yun Fao. Mereka sebenarnya menduga Yun Fao akan menolak melepaskan Qin Xiaotian dan yang lainnya. Tapi mereka tidak menyangka jika Yun Fao dan orang-orang keluarga Yun malah juga ingin merampas batu spiritual bermantra milik mereka. Ini adalah hari terakhir pertarungan Gunung Wuji. Jika batu spiritual bermantra milik mereka dirampas keluarga Yun, maka mereka tidak akan membawa hasil di pertarungan kali ini. Hal itu akan berpengaruh besar pada posisi keluarga Fu dan keluarga Chia di kota Xiang nantinya. Keluarga Fu dan keluarga Chia tentu tidak akan membiarkan hal itu. Namun mereka juga tidak mungkin hanya melihat Qin Xiaotian dan yang lainnya terbunuh. Apa yang akan dipikirkan Qin San jika nantinya mengetahui hal itu? Keluarga Fu dan keluarga Chia kini berada di posisi dilema. Menyelamatkan Qin Xiaotian dan yang lainnya berarti mereka harus rela tanpa membuahkan hasil di pertarungan Gunung Wuji. Atau membiarkan keluarga Yun menekan dan mempermalukan bahkan mungkin membunuh Qin Xiaotian dan 4 anggota keluarga Qin lainnya. Sebenarnya mereka masih memiliki pilihan ketiga, yakni bertarung dengan keluarga Yun. Namun hal itu sama saja mencari mati. Saat melihat keluarga Fu dan keluarga Chia terdiam, Yun Fao mendengus sombong. Jika aku masih mendengar kalian membela mereka, aku juga akan membuat kalian semua seperti mereka, kata Yun Fao sambil menunjuk anggota keluarga Qin. Semua anggota keluarga Fu dan anggota keluarga Chia kini terdiam. Tangan mereka terkepal menahan amarah. Namun mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menyayangkan karena masih terlalu lemah. Saudara Qin San, maafkan kami. Kami sudah berusaha, tapi kami masih sangat lemah untuk membantu, gumam Fu Jingmi. Setidaknya kita sudah berbuat maksimal untuk membantu mereka. Tuan Muda Qin pasti mengerti dengan kondisi kita, ucap salah seorang anggota keluarga Chia dengan berbisik ke Chia Lao. Bisikan keluarga Chia dan gumaman Fu Jingmi tentu saja tidak terlepas dari pendengaran Yun Fao yang seorang prajurit surgawi tingkat 5 puncak. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, penglihatan dan pendengaran mereka juga semakin tajam. Orang-orang ini ternyata punya hubungan dengan sampah itu. Apa sebenarnya dia masih hidup dan bersembunyi, pikir Yun Fao. Namun Yun Fao mengesampingkan pikiran itu. Menurutnya Qin San pasti sudah dibunuh oleh orang-orang keluarga Kwon atau keluarga Wang. Kedua keluarga itu juga membawa prajurit surgawi yang tangguh. Patahkan lengan mereka, perintah Yun Fao menunjuk ke 4 orang anggota keluarga Qin yang terkapar lemas. Salah seorang anggota keluarga Yun dengan tubuh besar dan wajah yang sangar maju mendekati 4 orang anggota keluarga Qin. Dengan tangan besarnya, dia meraih salah satu tangan anggota keluarga Qin. Krak, suara tulang yang terpisah terdengar jelas. Anggota keluarga Qin yang tangannya dipatahkan hanya menggigit bibirnya menahan sakit. Dia menahan jeritannya. Meskipun harus mati, dia tidak ingin terlihat lemah. Rasa sakitnya membuat tubuhnya gemetar. Gigitannya bahkan membuat bibirnya berdarah. Dia menahan sekuat tenaga untuk sama sekali tidak menjerit apalagi untuk meminta pengampunan. Apa yang dilakukan pemuda keluarga Qin itu ternyata membuat Yun Fao tambah marah. Dia sebenarnya ingin membuat anggota keluarga Qin ini berteriak meminta pengampunan. Patahkan tangan yang satunya, baru lanjutkan patahkan kakinya satu persatu. Perintahnya. Dia yakin pemuda itu tidak akan mampu menahan penyiksaan yang dilakukan pemuda kekar keluarga Yun, dan pada akhirnya akan meminta pengampunan. Dia juga berharap bisa menekan pemuda keluarga Qin lainnya dengan menyaksikan salah satu rekan mereka disiksa. Kalian berempat, kalau tidak mau bernasib sama, sekarang berlututlah di depanku, kata Yun Fao melanjutkan sambil melirik Qin Xiaotian dan 3 orang lainnya.
Namun 4 orang itu hanya mendengus sambil memiringkan wajah mereka, kemudian meludah ke samping. Tangan mereka masih terkepal. Mereka tidak akan mempermalukan keluarga Qin. Mereka juga tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan rekan mereka yang masih teguh menahan rasa sakitnya demi harga diri keluarga. Hahaha, kalian semua sungguh orang bodoh yang keras kepala, bentak Yun Fao dengan marah. Dia benar-benar tidak menyangka orang-orang itu begitu teguh. Mereka bahkan lebih memilih disiksa. Orang-orang keluarga Fu dan keluarga Chia hanya menggeretakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka. Penyiksaan yang dilakukan keluarga Yun pada Qin Xiaotian dan yang lainnya membuat mereka sangat marah, tapi tidak bisa melakukan apapun. Dari belakang Chia Lao, seorang gadis dengan wajah merah dan tangan terkepal tiba-tiba maju dan berteriak lantang. Apa kalian masih seorang pria? Hidup itu jangan kelewatan. Kalau kalian benci Qin San, kenapa harus memperlakukan orang lain dengan begitu kejam? Teriaknya. Dia Chia Lai. Matanya merah dan mengeluarkan air mata. Dia tidak tahan lagi melihat orang-orang keluarga Qin disiksa. Dia juga dibuat terharu dengan keteguhan hati Qin Xiaotian dan yang lainnya. Adik Lai, apa yang kamu lakukan? Cepat mundur. Chia Lao mencoba menarik dan menegur Chia Lai yang tidak dapat menahan amarahnya. Mendengar teriakan seorang gadis, Yun Fao berbalik dan menatap Chia Lai dengan marah. Namun saat melihat penampilan menarik Chia Lai, raut wajah marah yang awalnya diperlihatkan menjadi raut wajah mesum. Kamu tahu, aku sangat tidak suka jika ada orang yang mengganggu kesenanganku, kata Yun Fao sambil melangkah ke arah Chia Lai. Abis sudah, gadis ini benar-benar sial. Yun Fao katanya dikenal sangat suka mempermainkan gadis-gadis. Hush, pelankan suaramu. Kita tidak dapat menyinggungnya. Sanggah salah satu pemuda yang menegur rekannya karena bergumam soal kebiasaan Yun Fao. Selain berbakat, Yun Fao memang dikenal sebagai pemuda yang suka mempermainkan gadis-gadis. Sudah tidak terhitung jumlah gadis yang sudah dia permainkan. Yun Fao terus melangkah ke arah Chia Lai. Orang-orang keluarga Chia yang melihat hal itu langsung maju dan membentengi Chia Lai. Chia Lai adalah dewi keluarga Chia. Mereka tidak akan membiarkan Yun Fao merusak dewi mereka. Apa kalian pikir kalian mampu melindunginya? Karena sangat suka ikut campur, aku akan memperlihatkan kepadanya bagaimana rasanya berurusan denganku, pekiknya sambil terus berjalan. Anggota keluarga Chia siap bertarung. Keterlibatan mereka dalam perselisihan keluarga Yun dan keluarga Qin dalam pertarungan Gunung Wuji tampaknya tidak dapat lagi dihindari. Chia Lai, dewi di keluarga Chia, telah melibatkan semua anggota keluarga Chia dalam kesulitan. Namun tidak ada di antara mereka yang menyesalinya. Satu-satunya hal yang mereka sesali, karena mereka masih sangat lemah dalam melindungi Chia Lai. Chia Lao mengepalkan tangannya dengan kuat. Saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki harapan menang. Orang terkuat di antara mereka sudah tewas di tangan keluarga Kwon. Chia Lao hanya kultivator di alam pengumpulan Qi tingkat 8 menengah. Sisanya hanya di alam pengumpulan Qi tingkat 7, tingkat 6 dan tingkat 5. Kami keluarga Chia, mungkin bukan tandinganmu. Tapi jika kamu ingin bertarung, kami akan layani. Toh suatu saat, kita semua juga akan mati. Di dunia bawah ini, belum ada yang mampu hidup selamanya. Ayo bertarung, pekik Chia Lao dengan wajah tegas. Tanpa menunggu Yun Fao sampai ke mereka, Chia Lao sudah memimpin ke-10 anggota keluarga Chia menyerang duluan. Bruk, gedebuk, benturan demi benturan terdengar. Satu persatu anggota keluarga Chia terlempar ratusan meter. Ada yang masih bisa berdiri, namun kebanyakan langsung muntah darah. Yun Fao nampaknya masih menahan diri untuk langsung membunuh orang-orang keluarga Chia. Orang-orang itu sama sekali tidak merepotkan Yun Fao. Dia dengan santai melambaikan tangan dan kakinya. Setiap lambaian tangan dan ayunan kakinya akan membuat satu orang keluarga Chia terlempar. Tahu mereka bukan tandingan Yun Fao dalam pertarungan jarak dekat. Orang-orang keluarga Chia kini mulai menyatukan serangan mereka dengan serangan jarak jauh.
Puluhan bayangan tinju dipenuhi energi Ki melayang seperti anak panah yang menuju sasarannya. Yun Fao yang menyaksikan hal itu hanya mengangkat bibir atasnya sambil mencibir. Tinjunya mengepal kemudian diayunkan ke depan. Tinju awan hitam gerakan pertama, gumamnya dalam hati. Bayangan tinju besar berwarna hitam buram dengan energi Ki berwarna putih berputar di sekelilingnya siap menyambut serangan orang-orang keluarga Chia. Bayangan tinju milik Yun Fao bahkan seperti menyerap energi dari awan. Cahaya matahari yang awalnya menyinari tempat itu kini tertutupi awan hitam. Ketakutan merasuki peserta dari keluarga lain melihat efek dari teknik yang dikeluarkan Yun Fao. Awan hitam terbentuk di atas mereka, menutupi ratusan meter persegi wilayah luar hutan Gunung Wuji. Duar, duar. Benturan antara dua kekuatan yang tidak berimbang itu menghasilkan ledakan besar. Para penonton dari keluarga lain menarik diri mundur 1 kilometer. Mereka tidak ingin jadi korban dari teknik menakutkan Yun Fao. Orang-orang cabang keluarga Yun yang berada 500 meter di belakang Yun Fao memperlihatkan raut wajah bangga, kagum, dan sombong menyaksikan semua kejadian di depannya. Benar-benar menakutkan. Tamat sudah riwayat orang-orang keluarga Chia itu. Konon teknik Yun Fao ini bahkan bisa membunuh hewan spiritual tingkat awal tahap 5. Para penonton yang menyaksikan dari jauh ikut mengomentari kekuatan pukulan teknik tinju awan hitam milik Yun Fao. Sepersekian detik berikutnya, puluhan bayangan tinju milik anggota keluarga Chia menguap seperti setitik api yang diceburkan ke laut. Sementara bayangan tinju besar yang ditutupi awan hitam sama sekali tidak melemah. Bayangan tinju itu melaju ke kelompok keluarga Chia. Chia Lao dan Chia Lai bersama anggota keluarga Chia lainnya berwajah muram. Mereka tidak memiliki harta pertahanan lagi. Mereka hanya bisa membangun pertahanan dengan energi Ki tanpa teknik. Hasilnya tentu saja berbeda jika menggunakan teknik pertahanan. Duar, duar. Pertahanan yang dibangun dengan energi Ki itu hanya melemahkan bayangan tinju milik Yun Fao. Sesaat kemudian, bayangan tinju itu menghantam tubuh Chia Lao, Chia Lai dan anggota keluarga Chia lainnya dan membuat mereka terhempas ratusan meter. Sementara itu, seorang pemuda menunggangi kuda bertanduk satu nampak mendekati sebuah gua di wilayah luar hutan Gunung Wuji. Tempat ini tidak terlalu jauh dari batas kawasan luar dan kawasan tengah hutan Gunung Wuji. Nampaknya mereka sudah tidak di sini. Apa mereka sudah berjalan ke pinggiran kawasan luar lebih duluan? Pemuda itu bergumam sendiri sambil melompat dari punggung kuda bertanduk satu. Yah, pemuda itu adalah Qin San. Dia sudah selesai mendalami beberapa teknik formasi di gua tempat tinggal kera merah. Dalam 2 malam, kini dia sukses membuat lompatan jauh dengan sukses membuat formasi spiritual tingkat 2. Qin San kini bisa dikategorikan sebagai master formasi tingkat 2. Jangan lihat tingkatannya. Meskipun baru tingkat 2, namun master formasi sangat langka di kerajaan Ying. Para master formasi bahkan kebanyakan adalah pria parubaya bahkan pria tua. Saat ini, mungkin Qin San adalah master formasi tingkat 2 termuda. Kekuatan formasi juga melambangkan kekuatan master formasi itu sendiri. Meskipun hanya menciptakan formasi spiritual tingkat 2, namun teknik formasi juga menentukan kekuatan formasi itu sendiri. Misalnya hanya formasi pertahanan dari formasi spiritual tingkat 2, namun menggunakan teknik nirwana tetap akan lebih kuat dengan formasi tingkat 3, bahkan tingkat 4 dengan hanya menggunakan teknik bumi. Formasi di dunia bawah dikenal terbagi 2, yakni formasi spiritual dan formasi suci, yang masing-masing memiliki 7 tingkatan. Kekuatan formasi suci lebih tinggi dari formasi spiritual. Penggunaan formasi tiap tingkatan juga dibedakan oleh teknik yang digunakan. Teknik formasi ada 3, dimulai dari teknik bumi, teknik langit dan teknik nirwana. Keberhasilan Qin San menciptakan formasi spiritual tingkat 2 tentu tidak lepas dari sisa-sisa ingatan Kaisar Langit dari bintang-bintang di lautan kesadarannya. Setelah memeriksa gua, Qin San kembali melompat ke punggung Qin Ran. Kali ini, kera merah tidak ikut serta. Qin San memintanya untuk tetap tinggal di kawasan tengah hutan Gunung Wuji.
Dia belum berencana membawa kera merah pulang ke kediaman keluarga Qin. Tep, tep, tep. Qin Ran mulai berlari. Debu beterbangan saat kakinya menghentak tanah. Entah kenapa Qin San merasakan firasat buruk. Hal itu membuatnya meminta Qin Ran untuk terus berlari ke arah pinggiran wilayah luar hutan Gunung Wuji. Saat ini di jalur keluar hutan Gunung Wuji, di wilayah luar. Seorang pemuda berdiri dengan sombongnya di antara beberapa orang yang terbaring lemah. Dengan sorot mata serakah, dia memandangi sesosok tubuh gadis yang sedang terbaring dengan beberapa luka di tubuhnya. Dia adalah Yun Fao, jenius muda keluarga Yun. Setelah mengalahkan anggota keluarga Chia, tidak ada keluarga lain yang berani mencampuri urusannya. Telanjangi dia. Biar dia tahu akibatnya mencampuri urusan keluarga Yun, katanya dengan suara mengejek. Seorang pemuda dari cabang keluarga Yun melangkahkan kakinya mendekati Chia Lai yang terbaring lemah. Dia memang masih bisa menggerakkan tangan dan kakinya, namun energinya sudah terkuras habis. Melihat pemuda kurus dengan wajah mesum mulai berjalan ke arahnya, Chia Lai berusaha berdiri. Namun usahanya sia-sia. Setelah berdiri beberapa detik, dia kembali jatuh terduduk. Kekuatannya yang tersisa sudah tidak mampu menopang tubuhnya. Jangankan bertarung, berdiri pun dia sudah tidak sanggup. Chia Lao bahkan lebih parah. Beberapa tulangnya patah, membuatnya untuk duduk pun kesulitan. Melihat pemuda kurus keluarga Yun mendekati Chia Lai, dia memaksakan dirinya berdiri dengan susah payah. Tubuhnya terus-menerus bergetar. Bruk. Kekuatannya hanya mampu menopang tubuhnya beberapa detik, kemudian kembali terjatuh. Pria kurus keluarga Yun memandangi tubuh Chia Lai yang ada di depannya dengan tatapan mesum. Yun Fao sama sekali tidak peduli status Chia Lai sebagai cucu patriark keluarga Chia. Dia tidak takut jika patriark keluarga Chia ingin membalas saat nanti meninggalkan hutan Gunung Wuji. Status keluarga Yun yang saat ini sudah menjadi salah satu keluarga besar yang tinggal di kota Lambaslo, ibu kota kerajaan Ying, membuatnya percaya diri. Yun Fao, hentikan. Chia Lao hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya menyaksikan Chia Lai ingin dipermalukan. Keluarga Chia yang lain hanya bisa mengepalkan tangannya sambil menggeretakkan giginya. Mereka hanya bisa menutup mata, berharap tidak melihat perlakuan keluarga Yun pada Chia Lai. Yun Fao, aku akan menuruti apapun permintaanmu, tolong hentikan. Chia Lao kembali memaksakan dirinya bangun. Dengan posisi berlutut, dia memohon agar Yun Fao bisa menghentikan anggota keluarga Yun yang ingin menelanjangi Chia Lai. Melihat Chia Lao yang berlutut untuk melindunginya, air mata Chia Lai semakin mengalir keluar. Kakak Lao, hentikan. Jangan memohon dan berlutut di depan orang seperti dia. Aku bahkan rela mati, kata Chia Lie dengan suara lemah. Tangan pria kurus keluarga Yun diarahkan ke pakaian Chia Lai. Dia ingin menelanjangi dewi keluarga Chia ini dengan sekali tarikan. Sus, slas. Tiba-tiba sosok pemuda berjubah putih berdiri menghalangi tangan pemuda kurus keluarga Yun. Kehadirannya bahkan tidak dirasakan sebelumnya oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Dia seperti terbawa angin dan langsung berdiri di antara pria kurus keluarga Yun dan Chia Lai. Tangannya memegang golok dengan cahaya berkilau yang terpancar dari bilahnya. Wajah pemuda itu nampak merah menahan amarah. Aura tubuhnya memancarkan aura membunuh yang pekat. Ah, lenganku. Kehadirannya disertai dengan jeritan pemuda kurus keluarga Yun. Tangan kanannya tergeletak terpisah dari tubuhnya. Tangan kiri pemuda kurus keluarga Yun berusaha menutupi luka di lengan kanannya yang terputus. Kurang ajar, berani sekali kamu melukai anggota keluarga Yun. Yun Fao berteriak marah menyaksikan itu. Namun ucapannya belum tuntas diucapkan, pemuda berjubah putih itu kembali bergerak. Bunuh, duar. Pemuda kurus yang kehilangan lengan tadi kini sudah tak terlihat. Jeritannya juga sudah tidak terdengar. Dia berubah menjadi kabut darah. Pemuda berjubah putih itu masih berdiri memunggungi Chia Lai. Melihat punggung pemuda yang ada di depannya, mata Chia Lai tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia merasa aman hanya dengan melihat punggung pemuda itu. Chia Lai familiar dengan punggung pemuda di depannya. Yah,
dia adalah Qin San. Tubuh Qin San masih memancarkan aura membunuh yang pekat. Matanya merah dengan tatapan membunuh. Di perjalanan tadi, dia mendengar jelas apa yang terjadi di tempat ini. Semua percakapan anggota keluarga lain dapat Qin San dengar jelas. Dia tahu apa yang membuat Chia Lai hampir mengalami pelecehan. Demi melindungi Qin Xiaotian dan anggota keluarga Qin lainnya. Bukankah itu Qin San? Benar, itu Qin San. Kenapa auranya memancarkan energi Qi yang kuat? Bukankah ada yang bilang akar spiritualnya sudah dihancurkan? Rumor itu mungkin sengaja disebarkan keluarga Yun hanya untuk memutus perjodohan Yun Feiwei dengan Qin San. Berbagai spekulasi kembali terdengar dari anggota keluarga kota Siang yang ada di tempat itu. Yun Fao yang baru menyadari identitas pemuda berjubah putih itu, menyipitkan matanya. Dia juga tidak menduga orang yang muncul mengganggu kesenangannya adalah Qin San. Orang yang sejak awal pertarungan Gunung Wuji dia cari-cari. Orang yang diperintahkan oleh Patriark, Tuan Muda dan Nona Muda keluarga Yun untuk dibunuh. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Pantas saja kami kesulitan menemukanmu. Ternyata kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik, kata Yun Fao yang kini tahu tingkatan kultivasi Qin San. Saat ini Qin San sama sekali tidak menyembunyikan tingkatan kultivasinya. Dia melepaskan aura alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak. Auranya begitu kuat, kenapa rasanya tidak seperti aura alam pengumpulan Qi tingkat 9, pikir Yun Fao. Tadi dia masih meremehkan Qin San. Menurutnya, Qin San berhasil membunuh pemuda kurus dari keluarganya tadi hanya karena lengah. Sepertinya kekuatannya tidak sesederhana itu. Aku bahkan merasakan tekanan dari auranya, batinnya. Meski demikian Yun Fao melihat Qin San seperti melihat hadiah. Dia memang dijanjikan sumber daya besar oleh keluarga Yun jika berhasil menghabisi Qin San. Qin San tetap diam. Matanya menyisir anggota keluarga Qin dan keluarga Chia yang masih terbaring lemah. Setelah memeriksa kondisi mereka dengan indera spiritualnya, amarah Qin San makin memuncak. Chia Lao dan Chia Lai tidak berbicara. Mereka yakin Qin San bisa menangani Yun Fao. Mereka sudah menyaksikan sendiri Qin San menghabisi prajurit surgawi tingkat 4 puncak tanpa bersusah payah. Mereka yakin kekuatan bertarung Qin San setingkat dengan prajurit surgawi tingkat 5. Kalaupun tidak bisa mengalahkan Yun Fao, Qin San juga tidak akan mudah dikalahkan. Kekhawatiran malah terlihat di wajah Qin Xiaotian dan keluarga Qin lainnya. Mereka tahu Qin San kuat. Tapi mereka hanya mengira kekuatan Qin San setara dengan prajurit surgawi tingkat 3 puncak. Sementara orang yang akan dihadapi adalah prajurit surgawi tingkat 5 puncak. Adik San, cepat tinggalkan tempat ini. Bawa gadis itu, pekik Qin Xiaotian. Dia yakin, Qin San akan kalah jika bertarung dengan Yun Fao. Saat menatap Qin Xiaotian yang selama ini begitu memperhatikannya layaknya kakak, ekspresi wajah Qin San berubah dengan penuh kasih sayang. Dia tahu, 5 orang keluarga Qin yang terluka saat ini banyak menanggung sakit karena dirinya. Qin San berjanji, suatu saat nanti akan membalas kebaikan mereka dengan kejayaan keluarga Qin. Saat matanya menatap Yun Fao dan orang-orang keluarga Yun lainnya, wajah Qin San berubah tegas. Alis yang tercetak sempurna dengan sorot mata yang membunuh mencerminkan kekuatan dan keberanian. Anggota keluarga Yun yang ditatapnya bahkan tidak dapat mengabaikan aura membunuh dari pandangan Qin San. Yun Fao menyipitkan mata dan maju selangkah. Dia tidak akan membiarkan anggota keluarga Yun mengambil hadiahnya. Dia ingin membunuh Qin San dengan tangannya sendiri. Sepersekian detik berikutnya, dengan tangan terkepal dia membelah kehampaan di depannya dengan berlari ke arah Qin San. Swus, wus, matilah, teriak Yun Fao sambil terus berlari ke Qin San. Dia ingin bertarung dari jarak dekat. Yun Fao tidak bermaksud memberikan kematian yang mudah bagi Qin San. Qin San yang melihat Yun Fao berlari ke arahnya dengan niat membunuh, masih diam di tempat. Tangannya, bahkan masih diletakkan di belakang punggung. Saat tinju Yun Fao berjarak beberapa sentimeter dari tubuhnya, Qin San tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri dan berpindah 20 meter,
masih dengan posisi tubuh seperti semula. Ngung, ngung. Tinju Yun Fao menghasilkan dengungan saat menghantam kekosongan tempat Qin San tadinya berdiri. Tahu dirinya hanya memukul udara hampa, Yun Fao tambah murka. Sialan, hei pengecut, jangan cuma menghindar, ayo bertarung. Pekiknya sambil mencari keberadaan Qin San yang sebenarnya berdiri tak jauh dari tempatnya. Yun Fao kembali menggerakkan tubuhnya. Gerakannya sebenarnya sangat cepat. Sayangnya belum dapat mengimbangi kecepatan Qin San yang menggunakan teknik langkah dewa. Sekali melangkah Qin San bahkan bisa berpindah ratusan meter. Tubuhnya bahkan bisa mengikuti gerakan angin tanpa terlihat. Meskipun tersulut amarah, Qin San tetap mengontrol kekuatannya. Dia tahu, saat ini dia bertarung di area yang diselimuti formasi batu pemancar. Dia tidak ingin kartu trufnya diketahui oleh para orang tua yang saat ini menunggu di luar hutan Gunung Wuji. Qin San juga tahu, begitu keluar dari hutan dan pertarungan dinyatakan selesai, dirinya akan menjadi target keluarga Kwon, keluarga Wang dan cabang keluarga Yun. Dia masih harus menyembunyikan kekuatan penuhnya. Dengan begitu, saat tiba waktunya, dia bisa memberikan kejutan ke ketiga keluarga itu. Ngung, ngung. Dengungan kembali tercipta dari pukulan Yun Fao. Sama seperti sebelumnya, dia hanya memukul udara hampa. Wajah Yun Fao merah menyala. Dia sangat marah. Bisa-bisanya, dia yang berada di alam prajurit surgawi tingkat 5 dipermainkan oleh alam pengumpulan Ki tingkat 9 puncak. Sialan, Qin San, apa kamu masih pria? Bisanya hanya berlari. Ayo lawan aku. Pekiknya dengan penuh amarah. Suaranya menggelegar. Adegan Yun Fao memukul udara kosong bahkan terus berulang. Dia sama sekali tidak dapat menyentuh pakaian Qin San. Para penonton dari keluarga besar lainnya dibuat tercengang. Mereka tidak menyangka Qin San yang hanya di alam pengumpulan Ki tingkat 9 puncak bisa menghindari berulang kali serangan Yun Fao. Gerakannya benar-benar cepat. Aku bahkan curiga prajurit surgawi tingkat 6 puncak pun akan kesulitan menyerangnya saat dia terus menghindar dengan kecepatan seperti ini. Tapi aku yakin, dia tidak akan bisa terlalu lama melakukan itu. Pasti energi di tubuhnya akan terkuras jika dia hanya terus menghindar seperti itu. Para penonton yang menyaksikan Qin San terus berlari menghindari serangan Yun Fao kembali sibuk berdiskusi. Anggota keluarga Yun yang lain dibuat bingung. Awalnya mereka yakin, Yun Fao akan dengan mudah menghajar Qin San sampai terbaring lemah. Jangankan mengenai tubuh Qin San, Yun Fao malah terus-terusan hanya memukul udara kosong. Saat semua orang yang ada di tempat itu mengira Qin San masih akan menghindari pukulan Yun Fao, tiba-tiba terdengar benturan dahsyat. Duar, adik San, saudara Qin San, tuan muda. Teriakan bergema dari keluarga Qin dan keluarga Chia setelah melihat benturan antara Yun Fao dan Qin San. Mereka mengira Qin San sudah kehabisan energi untuk menghindar sehingga terpukul oleh Yun Fao. Namun beberapa saat kemudian, sosok pemuda menggunakan jubah merah terlempar dari area ledakan. Sementara sosok lainnya dengan jubah putihnya masih berdiri kokoh. Astaga, apa yang terjadi? Lihat, itu Qin San. Dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Benar-benar kuat. Yun Fao bahkan terlempar hingga sejauh itu. Keributan di antara para penonton terdengar melihat hasil dari benturan itu. Mereka tidak menduga, Qin San yang awalnya terus menghindar tiba-tiba meladeni pukulan Yun Fao. Qin Xiaotian dan keluarga Qin lainnya bersama Chia Lao, Chia Lai bahkan ikut tercengang. Sementara wajah orang-orang keluarga Yun kini berubah muram. Mereka sangat tahu bagaimana kuatnya Yun Fao. Namun hanya dengan sekali benturan langsung dapat dikalahkan. Yun Fao kini kembali berdiri. Meskipun mengalami luka karena benturan tadi, namun sama sekali tidak membuatnya kehilangan daya tarung. Di tingkatan apa kekuatan tubuhnya? Benar-benar kuat, gumamnya. Tidak ada yang lebih tahu dari dirinya sendiri seberapa banyak tenaga dan energi yang dia curahkan di pukulannya tadi. Sementara lawannya bahkan sama sekali tidak menggunakan energi Ki dalam menghalau pukulannya.
Saat menerima pukulan Yun Fao, Qin San memang hanya menggunakan kekuatan tubuh fana miliknya. Itu pun dia mengontrol kekuatan yang dikeluarkan. Sebenarnya, jika Qin San mau, tulang lengan Yun Fao pasti akan remuk, bahkan mungkin seluruh tubuhnya tidak akan mungkin lagi bisa digerakkan. Namun dia tidak ingin terlalu menonjol untuk saat ini. Mata Yun Fao memerah, wajahnya sedikit pucat. Kini dia tahu tak dapat meladeni Qin San dengan pertarungan jarak dekat. Tinju awan hitam langkah pertama, gumam Yun Fao dalam hati. Yun Fao mulai melepaskan teknik pertarungan andalannya. Bayangan tinju besar membelah kehampaan. Sus, sus. Bayangan tinju besar dengan bentuk yang padat mendesis mengarah ke Qin San. Awan hitam terbentuk di atas bayangan tinju itu saat terus menyuntikkan energi. Area beberapa ratus meter di tempat itu berubah gelap, layaknya hujan yang akan turun. Qin San yang melihat musuhnya mulai menggunakan teknik pertarungannya hanya tersenyum mencibir. Teknik tingkat hitam milik Yun Fao sama sekali tidak ada apa-apanya di depannya. Energi berwarna emas samar mulai berputar mengelilingi lengan Qin San. Dia sengaja menyamarkan energinya. Warna emas pada energi yang mencolok itu akan menimbulkan sensasi jika tidak disamarkan. Tanpa teknik apapun, Qin San mengangkat tangannya ke langit, kemudian mengibaskan. Sus, sus. Kibasan tangan itu menciptakan badai kecil. Kemudian berubah menjadi telapak tangan yang siap menahan bayangan tinju awan hitam milik Yun Fao. Duar, duar. Pertemuan dua kekuatan besar menghasilkan ledakan yang dahsyat. Fluktuasi energi dari benturan itu bahkan membuat anggota keluarga Yun yang berada paling dekat dengan ledakan jadi muntah darah. Mereka dengan cepat menarik diri mundur menjauh dari area pertarungan Yun Fao dan Qin San. Qin Xiaotian, Chia Lao, Chia Lai bersama anggota keluarga Qin dan keluarga Chia lainnya juga menjauh. Beberapa orang di antara mereka kini sudah dapat berdiri setelah meminum pil penyembuhan dan pil energi tingkat spiritual kelas 1. Mereka yang sudah dapat mengembalikan sebagian kecil energinya memapah yang masih belum dapat berdiri baik. Sementara para penonton dari keluarga besar lainnya yang memang sudah berada jauh dari area pertarungan keduanya ikut merasakan getaran hebat akibat benturan dua kekuatan tadi. Beberapa di antara mereka bahkan baru menyaksikan pertarungan dahsyat seperti itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.